semua lupa ya. Jadi materi kita pekan lalu itu adalah sistem peredaran darah manusia. Nah, siapa yang masih ingat apa pengertian dari sistem peredaran darah manusia? Atau ibu tunjuk? Mungkin Andi Mutia bisa pengertian sistem peredaran darah manusia? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sistem peredaran darah itu merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh, memastikan organ dan jaringan menerima suplai yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi. Terima kasih Bu. Baik, bagus sekali jawabannya. Bisa di-applause temannya. Oke, jadi ibu ingin bertanya sekali lagi, siapa di sini yang sering merasakan lemah, letih, lesu, loyo, atau cepat lelah? Adilah Bu. Saya Bu. Salsa. Nah, ternyata di kelas ini banyak yang sering merasakan hal tersebut. Ya Bu. Baik. Jadi ibu ingin memperlihatkan kalian satu foto. Tunggu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di atas siapa yang sering lihat obat ini. Saya dulu. Ini obat. Oke, jadi obat ini adalah obat untuk penderita penyakit apa? Nama lainnya apa? Anemia Bu. Oke, jadi obat di atas ini adalah obat untuk penderita anemia. Jadi kalian dari sini kalian sudah tahu apa yang akan ibu bahas hari ini. Jadi yang akan ibu bahas pada kesempatan kali ini adalah kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Jadi ibu sebelum memulai pembelajarannya itu ibu ingin memberikan sedikit materi singkat terkait salah satu penyakit yang ada pada sistem peredaran darah manusia, yaitu salah satunya adalah hemofili. Jadi hemofili adalah gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang sukar membeku. Hal ini disebabkan oleh kelainan genetik. Biasa itu kelainan genetik ini diturunkan dari ibu. Jadi dari kromosom X. Nah, jadi selanjutnya ibu akan memperlihatkan kalian video terkait penyakit apa saja yang ada pada sistem peredaran darah manusia. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Iya Bu. Peredaran darah. Kami menjelaskan apa saja jenis gangguan peredaran darah, bagaimana terjadinya, dan implikasinya. Sebelum memahami macam-macam gangguan sistem peredaran darah, jenisnya, dan apa penyebabnya, sebaiknya kita mulai dengan mengetahui apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah umumnya dikenal sebagai sistem kardiovaskular. Ini terdiri dari jantung dan semua pembuluh darah. Sistem ini sangat penting untuk menyediakan nutrisi dan oksigen ke setiap bagian tubuh. Penyakit yang dapat mempengaruhi efisiensi fungsi sistem peredaran darah menyebabkan gangguan adalah. Hai pemirsa, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel daftar update kami. Lanjut ke materi. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah normal harus sekitar 1/80. Setiap tekanan darah yang lebih tinggi dari ini disebut tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat berakibat fatal dan dapat menyebabkan banyak penyakit. Jika kita masuk lebih dalam, 120 adalah tekanan sistolik atau pengumpaan. Sedangkan 80 adalah tekanan diastolik atau tekanan istirahat. Jika seseorang mengalami peningkatan tekanan darah selama pemeriksaan, mereka harus mulai melakukan pemeriksaan rutin. Jika seseorang memiliki tekanan darah 140, 90 berturut-turut 3-4 kali, itu menunjukkan hipertensi. Hipertensi dapat menyerang organ vital seperti ginjal, otak. Di sini, 120 mm hanya berarti jumlah milimeter air raksa. 2. Angina pectoris. Angina pectoris umumnya dikenal sebagai nyeri dada dan terjadi karena aliran darah yang terbatas. Ini bisa terjadi pada pria
salah satu gejala utama angina pectoris. 3. Penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner terkadang juga disebut sebagai aterosklerosis. Penyakit ini mempengaruhi pembuluh yang membawa darah ke otot jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah sangat umum terjadi akhir-akhir ini. Kita perlu memahami apa yang menyebabkan gangguan ini. Beberapa alasan signifikan bagi seseorang untuk menyebabkan penyakit arteri koroner adalah peningkatan unsur-unsur tertentu seperti kalsium, demam, kolesterol, jaringan berserat. Komponen ini membuat lubang arteri lebih sempit dari yang seharusnya. Ini adalah beberapa penyebab utama penyakit arteri koroner. 4. Gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak memompa darah secara efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gagal jantung sering dikacaukan dengan serangan jantung atau henti jantung. Gagal jantung terkadang juga disebut sebagai gagal jantung kongestif. Alasan utama di balik kondisi ini adalah kemacetan paru-paru. 5. Serangan jantung. Serangan jantung, salah satu gangguan utama pada sistem peredaran darah, terjadi ketika otot jantung rusak. Alasan di balik kerusakan bisa menjadi pasokan darah yang tidak memadai. Tapi apa yang menyebabkan sirkulasi darah yang buruk dalam tubuh? Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kurang olahraga dan pola makan yang buruk. 6. Henti jantung. Henti jantung terjadi ketika jantung berdetak dan tidak ada. Dalam hal ini, terjadi kematian total detak jantung. Sekarang, mari kita fokus pada metode untuk mencegah gangguan pada sistem peredaran darah. Beberapa tips untuk menjaga sistem peredaran darah yang sehat adalah: seseorang harus menjaga indeks massa tubuh (BMI) yang sehat. Berhenti merokok. Berolahraga hampir setiap hari dalam seminggu selama setidaknya setengah jam. Semua jenis lemak trans dan lemak olahan harus dihindari. Makan sehat dan sertakan buah-buahan dalam rencana diet Anda. Seseorang harus memiliki diet seimbang untuk kesehatan jantung dan tubuh. Ini adalah beberapa tindakan pencegahan yang perlu kita ikuti untuk menjaga sistem peredaran darah yang sehat. Mengikuti semua tindakan ini dan mengikutinya akan membuat darah Anda bergerak secara efisien dan tidak akan menyebabkan masalah kesehatan apapun. Sekian informasi dari Dr. Auli, semoga bermanfaat. Baik, Ibu akan memberikan kalian video selanjutnya. Jantung
duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari, padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Rokok mempunyai lipat, karena itu jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Oke, jadi itulah tadi beberapa kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Jadi Ibu akan menjelaskan apa saja tujuan dan indikator yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Jadi ada 3 indikator yang akan kita capai. Yang pertama yaitu siswa mampu mengenal apa saja kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang kedua yaitu untuk siswa bisa menjelaskan dengan cermat apa saja kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui upaya apa yang bisa dicegah agar tidak terkena penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Jadi dari materi dan video yang tadi sudah kalian perhatikan, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya. saya masih kurang mengerti Bu tentang faktor apa yang mempengaruhi penderita hemofili yang darahnya suka positif. Nah, jadi tadi Ibu sudah sempat menyinggung terkait hemofili
jawaban yang sudah dipaparkan oleh teman kalian. Jadi sekarang Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas yang ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi nanti Ibu akan membagikan dalam 4 kelompok. Jadi nanti mungkin bisa Ana dan Mutmainah, Mutia dan Ihdatul, Rani dan Salsa, Mahdi dan Seruni, juga anak-anak. Oke?
Baik, jadi waktu kali baik, jadi waktu kalian selama 15 menit untuk diskusi sudah selesai. Jadi Ibu minta setiap kelompok itu mendiskusikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Mungkin bisa dipaparkan diskusinya, hasil diskusinya untuk kelompok pertama. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Baik, jadi hasil dari diskusi kelompok kami yaitu macam-macam penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu trombositopenia, di mana kelainan ini ditandai dengan terjadinya jumlah trombosit di dalam sistem peredaran darah. Adapun macam-macam penyakitnya yaitu penyakit koroner. Penyakit jantung ini adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh gangguan aliran darah pada sebelum darah koroner. Adapun penyebab dari trombositopenia ini yaitu di mana penderita trombositopenia cenderung mengalami pendarahan seperti halnya pada hemofilia. Bedanya ialah pendarahan trombositopenia berasal dari kapiler-kapiler kecil dan bukan dari pembuluh besar seperti yang terjadi pada hemofilia. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan Baik, bagus ya. Jadi sekarang mari kita simak hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2. Baik, terima kasih semuanya. Dari hasil diskusi kelompok kami, kelainan peredaran manusia itu ada 2. Yang pertama itu fibrillasi atrium, yang merupakan suatu kelainan pada jantung yang mengakibatkan atrium mempercepat dan tidak beraturan. Kelainan ini terjadi akibat lemah rematik dan penyakit tertentu lainnya. Yang kedua itu varises, merupakan suatu pelebaran pada pembuluh darah atau pembuluh vena yang sering terjadi pada bagian bawah tubuh seperti pembuluh darah. Oke, jadi sekarang kita simak hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan pada kelompok kami. Baik, dari kelompok kami itu menemukan ada penyakit pada sistem peredaran darah yang berbeda dengan kelompok 1 dan juga kelompok 2. Nah, adapun identitas yang kami temukan itu ada sistem peredaran darah yaitu diabetes mellitus, di mana seseorang itu dikatakan kencing manis jika kadar gula darah puasa lebih dari 120 mg dan sudah makan lebih dari 140 mg. Selain itu ada juga penyakit flu, di mana penyakit flu itu merupakan ketidakstabilan nutrisi di dalam darah dengan jumlah kontraksi jantung pada sistem dan tajam sehingga tekanan darah bisa dapat menyebabkan kematian. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan kedua penyakit tersebut adalah dengan menjaga pola hidup sehat, olahraga yang teratur dan juga istirahat yang cukup. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, sekarang kita simak hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Saya Bu Ya, silakan berdiri. sedikit menambahkan Ya. tentang penyebab fibrasi atrium dan cara menanggulanginya, yaitu kelainan ini dapat terjadi akibat demam rematik dan penyakit tertentu lainnya. Cara menghindari sebelum mengobati adalah dengan pola hidup sehat. Itu Bu. Baik, jadi semua jawabannya tepat sekali ya. Jadi presentasi kali ini sangat bagus dan kalian semua itu terlibat aktif dalam diskusi kali ini. Jadi kita berikan tepuk tangan.
Nah, jadi Ibu ingin menyimpulkan sedikit bahwa penyakit atau kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia itu sangat banyak macamnya. Contohnya apa tadi? Yang pertama? Hemofili. Ya, yang kedua? Ya, ada anemia. Oke, jadi karena kalian semua sudah sangat pintar, ya, jadi Ibu akan memberikan kalian 2 soal post-test secara lisan. Jadi nanti Ibu akan menunjuk 2 orang yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, semuanya sudah siap kan? Siap, Bu. Oke. Jadi, untuk pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat definisi dari hemofilia. Ibu ingin yang menjawab pertanyaan ini adalah Widya Putriana. Baik, jadi definisi dari adalah penyakit keturunan dengan gejala pendarahan sukar dihentikan. Mungkin itu saja jawabannya. Baik, tepat sekali jawabannya. Selanjutnya soal post-test nomor 2. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya untuk mengobati penyakit kanker darah? Ibu ingin yang menjawab pertanyaan ini Salsabila mungkin bisa? Baik, Bu. Oke. Jadi, cara yang sering dilakukan untuk mengobati kanker darah itu dengan menggunakan sinar X, kemoterapi, atau terkadang dilakukan transplantasi atau pencangkokan sel-sel mieloid, Ibu. Oke, benar sekali jawabannya. Jadi soal post-test kita untuk 2 soal hari ini tuh sudah selesai. Jadi apakah kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin bertanya? Tidak ada ya? Semuanya sudah jelas kan? Oke, bagus. Jadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa materi pada sistem peredaran darah manusia, kelainan atau gangguannya. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ibu. Oke, Salsabila. Jadi, kelainan pada sistem peredaran darah itu contohnya ada stroke, hemofili, varises, dan masih banyak yang lainnya, Ibu. Apakah ada yang mau menambahkan apa penyebab dari kelainan varises? Oke, Mutia, silakan. Jadi, varises itu disebabkan oleh adanya pelebaran pada pembuluh ban atau hemofili. Oke, benar sekali ya. Oke, jadi semuanya, jadi kalian sudah tahu apa saja kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Jadi mulai sekarang kalian mungkin bisa memberitahu kepada tetangga kalian, orang tua kalian, atau bahkan diri kalian sendiri untuk bisa menjauhi, kalau bisa menjauhi penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Mungkin kalau misalkan ada orang yang kalian kenal yang mengidap penyakit tersebut, kalian itu bisa dengan cara transfusi darah. Dan kalau misalkan belum terkena atau semoga tidak terkena, kalian bisa mencegahnya dengan cara makan dengan teratur, olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Kalian bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, hindari kalori yang terlalu tinggi dan gula. Jadi semuanya sudah mengerti ya, bisa dikasih tahu ke tetangga dan orang tuanya ya? Bisa, Bu. Baik. Jadi sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu minggu depan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.